teman-teman semua, good friends. Gue mau report tentang perkembangan pengadaan peralatan untuk kita syuting. Jadi semua peralatan total sudah dibeli. Yang pertama, gue ada 12 item. Pertama kita punya ada headphone. Headphone ini untuk kebutuhan editing. Headphone flat audio itu penting buat kita rekaman supaya suaranya itu flat. Jadi kita nggak bisa pakai headphone yang ada istilah megabass atau efek apapun. Kita harus yang flat. Ini sudah siap dan ini bukan kualitas yang paling tinggi, tapi ini gue pikir udah cukup lah ya. Kemudian kita punya mikrofon, tapi menurut gue ini kebesaran kalau kita syuting, tapi nanti kita coba kita pasang di tempat, karena kalau ini di atas kamera, kalau kita taruh di atas kamera takutnya moncongnya si mikrofon ini kelihatan ke screen, masuk layar. Harusnya lebih pendek, tapi ini bagus. Ini Rode ya, mereknya Rode, tapi sepertinya bukan asli alias KW1 nya. Ini juga atas referensi teman dan ini lumayan bagus untuk syuting. Nah, mikrofon ini menggunakan power. Jadi mikrofonnya ada powernya. Kita pakai baterai kotak 9 volt. Tapi untuk aktivitas wawancara, let's say dua talent kita nanti ada ngobrol, misalnya yang butuh konsentrasi di audio karena terlalu berisik, di dalam ruangan tertutup juga bagus. Atau barangkali Delon atau Dedi lagi review makanan atau apapun ya, yang sifatnya fokus. Nah, kita akan ada mikrofon yang berbeda, dan mikrofon ini sangat simple. Ini juga udah referensi dari teman-teman YouTube ya. Ini ada tiga mikrofon. Yang satu adalah receiver, yang dua adalah transmitter. Jadi kalau kita interview dengan orang, kita bisa pakai dua macam. Satu, kita colokin mikrofon clip on, atau ininya bisa dijepit di sini langsung. Jadi praktis. Begitu ketemu orang mau wawancara, ini langsung dijepitin di badannya orang. Tapi ini mungkin bukan untuk yang let's say ngobrol sama pedagang, ngobrol sama orang-orang ketemu di jalan, bukan. Tapi ini untuk yang lebih serius, yang ngobrolnya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ini pakai ini. Dan ini bisa digunakan juga untuk handphone, karena kabelnya juga mendukung untuk handphone. Ini tas kita, warnanya loreng, buatan lokal, tapi ini recommended. Ini sudah lumayan ada pelindungnya, keras ya. Bayu ngerti lah tas kamera. Ini juga ada raincoat, sudah disediakan raincoat apabila hujan kita bisa tutup. Kemudian yang punya Bayu, ini gue rubah batangnya menjadi seperti ini. Bayu pakai punya gue. Kenapa? Karena ini lebih simple, lebih ringan, dan lebih bisa masuk ke sini. Semua udah. Memory card kemarin salah beli. Ternyata memory card gue beli 3 biji. Ini bukan memory card kelas 10. Jadi ini memory card yang biasa. Jadi tidak bisa untuk syuting video. Gue nggak tahu nih gimana, nanti mungkin ini bisa berguna untuk yang lainnya. Tetap harus beli lagi sih. Tapi ini masih ada, dari kameranya kita dapat memory card sebesar 62 GB, gue pikir 64 GB, gue pikir itu cukup. Kemudian di GoPro gue sudah ada juga memory card, walaupun cuma 32. Di tempatnya Om Bayu di sini juga sudah ada memory card. Jadi sebenarnya masih aman sementara ini. Ini lihat di bawahnya. Ini adalah tripod. Kita lihatin nih, gue lihatin nih tripod. Tripod ini kelas menengah, dan tripod ini sangat mobile sekali, sangat mendukung kegiatan kita untuk stop and go, sangat mudah. Laptopnya finishingnya keren, bagus, black dove, hitam dove, tinggal dibuka nih. Nah, ini tripodnya segede gini. Kemudian ini nanti dipindah ke atas dan ditarik ke atas, ini menjadi tinggi sampai sekepala tingginya, sekitar 150 cm. Jadi udah cukup banget. Nah, tripod ini gunanya buat apa? Tripod ini gunanya buat yaitu tadi, buat ngobrol podcast, supaya kamera ini diam, statis, tenang gitu. Nah, ini diperlukan ini. Ini sangat penting sekali. Sekaligus buat ngambil zoom jarak jauh, kita juga perlu ini nanti. Dan ini semua sangat
komplit, bisa kita gunakan. Oke, sekarang masuk ke perangkat syuting. Ini dia kameranya. Jadi kita pakai kamera Sony ZV-1. Ini ada monitornya, bisa dilipat ke sini untuk kita lihat ke belakang, bisa juga selfie. Jadi ini bagus, dan ini keluaran baru dari Sony. Dia punya autofocus yang paling cepat saat ini. Jadi kalau ada orang mendekat mukanya, atau dia menjauh, atau misalnya Dedi memperlihatkan sesuatu ke kamera, itu akan langsung fokus tanpa kita harus manual. Dan itu sangat cepat, yang tercepat di kelas mirrorless ini. Kemudian semuanya serba sederhana, simple, tombol-tombolnya gue juga udah ngerti, tapi ini nggak rumit, jadi gue lebih santai. Nah, ini dipegang pakai satu tripod. Ini tripod ini punya gue sudah punya ini. Ini tripod bisa dipanjangin ya, menjadi bukan tripod, ini tongsis. Ini tongsis ini bisa dipanjangin ya. Cuma males gue ntar aja. Ini tadi panjangin. Nah, ini ujungnya pakai pivot. Ini pivotnya punya gue nih, gue punya 2. Nah, pivot ini sangat berguna untuk kita mengambil angle, sudutnya bisa kita rubah. Jadi kalau kita syuting ini tangannya begini, yang satu ke sini. Nah, ini gue pikir kita semua harus tahu ya, karena nggak selalu setiap saat kita bisa gantian syuting ya. Semua orang bisa pegang kamera ini. Nanti kita coba. Jadi ini megangnya, gripnya ini tambahan. Ini merek Ulanzi. Ini rig kamera, jadi kameranya nggak rusak kalau dipegang tangan ya. Terus kalau ada apa-apa tersentuh, kesenggol, ini adalah bumpernya nih, besi-besi semua nih. Ya besi bukan aluminium. Nah, ini begini megangnya. Kemudian ini ada handphone ditempel di sini dengan konektor yang sama. Kita pakai pivot juga. Kenapa? Karena kita bisa nge-shoot langsung syuting kameranya ya untuk filmnya, dan handphone ini adalah untuk keperluan kita mengambil short gitu ya, untuk mengambil yang pendek-pendek untuk keperluan TikTok dan sebagainya. Tapi handphonenya vertikal, kenapa? Karena untuk kebutuhan story dan TikTok. Kita coba nyalain kameranya, kita on. Nah, seperti ini. Kemudian handphonenya kita on. Nah, kita bisa lihat dua-duanya udah nyala. Jadi kita akan ngambil film seperti ini nanti. Nah, ini tinggal diatur aja sudutnya. Sudutnya dipasin sama kamera. Kameranya kemana, ini kemana gitu ya. Nah, ini kamera ini kalau kita lihat, ini gua ngomong ini kelihatan indikator suara. Ini keren banget. Nggak banyak kamera kayak gini. Karena banyak kamera mengalami gagal rekam audio. Kenapa? Karena tidak ada indikator ini. Nah, kalau ini ada indikatornya. Jadi kita ngelihat tanpa kita ngeliat suara, kita lihat indikator ini, suara orang itu masuk apa enggak sih gitu. Ini kelihatan dari sini. Jadi peralatan ini menurut gue sudah maksimal untuk saat ini, dan ini sangat cukup sekali, sangat bagus. Mudah-mudahan hasil gambarnya bagus. Semangat teman-teman. Nah, seriusnya ganti bagaimana? Usaha. Dalam usaha